Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Baik saudara, pagi hari ini saya mau memaparkan satu topik yang beberapa waktu lalu kita sudah bahas sebenarnya waktu KKA di tempat minggu ini. Tapi saya pikir ini perlu saya paparkan ulang karena topik ini sangat penting bagi kita sebagai orang beriman atau orang-orang Kristen untuk memahami tentang Allah kita. Ya, dan saya berikan judul pengajaran pagi ini adalah Tritunggal Maha Kudus. Pelajaran ini akan kita pelajari beberapa sesi ke depan, mungkin 2 atau 3 minggu ke depan ya, supaya kita bisa memahami dengan baik pelajaran ini dan kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita minimal terhadap diri kita sendiri, ya, minimal terhadap diri kita sendiri. Ya, di luar sana ada, saya baca tidak banyak, sedikit orang yang meninggalkan kekristenan katanya karena menurut dia sendiri rupanya selama ini kami menyembah 3 Allah, kata dia. Ya, jadi di satu sisi ini suatu hal yang lucu, tetapi di sisi lain juga ini satu hal yang memprihatinkan karena ternyata banyak orang-orang Kristen yang tidak memiliki pengetahuan yang baik. Saya tidak bilang sempurna ya, karena kalau kita bicara tentang Allah, topik tentang Allah itu adalah satu topik yang sifatnya itu metafisika. Metafisika itu berarti apa? Melampaui fisik. Meta itu bisa dipahami ada di balik fisik atau melampaui fisik, ya, melampaui fisik. Kalau Aristoteles bilang pengetahuan manusia itu atau pengetahuan itu paling tidak ada di dalam 3 tingkatan. Yang pertama pengetahuan fisik, apa yang saya lihat saya bisa gambarkan. Seperti di depan saya ada kursi, saya lihat ada kursi, ya, kursinya bentuknya seperti. Yang kedua pengetahuan matematis, itu lebih tinggi dari pengetahuan fisik, ya. Dan yang ketiga ya pengetahuan yang kita sebut tadi metafisik. Metafisik. Dan ketika kita membahas tentang Allah, maka kita sedang berada di dalam level pengetahuan metafisik. Jadi sekali lagi pengetahuan tentang Allah tidak akan pernah bisa sempurna, ya, tidak akan pernah bisa sempurna. Tetapi paling tidak sebagai orang-orang percaya kita mengerti, ya, kita mengerti, terutama dalam topik yang kita bahas pagi ini, kenapa Allah kita disebut sebagai Allah Tritunggal, ya, itu kita mengerti. Sehingga tujuan dari pelajaran ini adalah kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada Allah minimal untuk diri kita sendiri. Karena tidak semua orang punya kemampuan untuk menjelaskan kepada orang lain. Kadang-kadang apa yang ada di dalam pikiran kita itu susah untuk kita keluarkan, betul? Kadang kita memahami dalam pikiran, tetapi sulit untuk mentransmisikan atau menyalurkan atau merelasikannya kepada orang lain, menjelaskannya itu susah sekali. Jadi tujuan dari pelajaran ini paling tidak kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita untuk diri sendiri. Ya, kenapa kita menyembah Allah Tritunggal, kita tahu dengan jelas. Tetapi kalaupun saudara
diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk menjelaskan topik ini kepada orang lain yang tentunya yang bertanya kepada kita, ya, yang bertanya kepada kita, maka kita juga bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain. Nah, salah satu yang perlu kita pertanggungjawabkan adalah topik tentang Tritunggal. Baik saudara-saudara, kita akan lihat ini pelan-pelan, dan sesi pertama ini khusus akan saya bahas pandangan Alkitab tentang Tritunggal. Ya, jadi kita simpulkan dulu, ya, apa sih yang kita pahami tentang Tritunggal hari ini? Tritunggal yang kita pahami adalah bahwa kita percaya kepada Allah yang satu. Jadi Allah kita itu satu. Kita tidak menyembah tiga Allah. Orang Kristen tidak menyembah tiga Allah. Orang Kristen mewarisi iman Yahudi, ya, karena kita ini adalah iman kita ini mewarisi sebagiannya ya, mewarisi iman Yahudi, karena kita juga mengimani kitab Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi. Sebagiannya kita mengimani atau mewarisi iman Yahudi. Nah, di sana dijelaskan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang satu. Allah yang satu. Ya, jadi bukan tiga Allah. Orang Kristen tidak menyembah tiga Allah, tetapi Allah yang satu hakikat dengan tiga pribadi. Ya, satu hakikat, satu keberadaan. Ya, satu keberadaan, tetapi tiga pribadi. Ini penting sekali. Jadi kita mulai dari kesimpulan dulu. Mulai dari kesimpulan, baru kenapa kita bisa sampai kepada kesimpulan yang seperti ini. Ya. Jadi Allah yang satu, substansi atau keberadaannya satu, tetapi tiga pribadi. Ya, tiga pribadi, saudara. Ya, kita mengenalnya sebagai Allah Bapa, Anak atau Firman. Sebelum jadi anak, dia adalah Firman. Nanti disebut sebagai anak karena dia berinkarnasi. Ya, Allah tidak reinkarnasi, ya, tapi berinkarnasi menjadi manusia. Nah, ketika Firman menjadi manusia, itulah yang disebut sebagai anak. Mengerti ya? Sebelum Yesus datang ke dunia, sebelum Yesus lahir dari seorang yang bernama Maria, ya, maka dia adalah Sang Firman dalam kekekalan. Sang Firman di dalam kekekalan. Jadi di dalam kekekalan ada Allah yang nantinya kita sebut sebagai Allah Bapa, ada Firman, dan ada Roh Kudus. Nah, inilah yang disebut tiga pribadi. Pribadi Allah, pribadi Firman, pribadi Roh Kudus atau Roh Allah, Ruach Elohim atau Ruach HaKodes, itu Roh Kudus. Ya. Tetapi nanti ketika Yesus menjadi manusia, maka Firman menjadi manusia, seperti Yohanes 1 ayat 14, dan lagunya kita tahu kan, Firman jadi manusia. Itu betul. Firman itu menjadi manusia, maka Firman itu disebut anak. Nama anak itu adalah Yesus. Ya. Jabatan yang diberikan kepada anak itu adalah Kristus.
Dalam bahasa Ibrani, Kristus itu sama dengan Mesias. Arti utamanya adalah yang diurapi atau mungkin yang dipilih. Jadi namanya adalah Yesus, nama manusianya. Itulah satu hakikat, tiga pribadi. Jadi sekali lagi, kita tidak sedang menyembah tiga Allah, tetapi kita menyembah satu Allah dengan tiga pribadi. Ya. Ketiganya ini, saudara-saudara, itu bisa dibedakan. Ya, bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ketiganya bisa dibedakan. Kita bisa tahu mana Bapa, kita bisa tahu mana Firman atau Anak, kita juga tahu mana Roh Kudus. Bisa kita bedakan, tapi ketiganya tidak bisa dipisahkan. Ya. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Secara jujur, dalam keterbatasan otak manusia yang sangat kecil ini, memang itu tidak bisa 100% kita pahami. Tetapi mungkin gambaran yang paling sederhana, gambaran yang paling sederhana yang bisa kita tarik dari contoh kehidupan manusia, itu misalnya seperti saya, perkataan saya, dan roh saya. Itu bisa dibedakan, betul? Saya, perkataan saya, yang ngomong kepada saudara hari ini saya, tapi saya memakai apa? Perkataan saya. Nah, kenapa saya bisa memperkatakan sesuatu? Karena ada roh di dalam diri saya yang menghidupkan saya. Apakah kami bisa dipisahkan? Tidak bisa. Walaupun analogi ini pun tidak bisa secara sempurna menggambarkan Tritunggal ini. Paling tidak mendekati. Ya, paling tidak mendekati. Jadi ketiganya dapat dibedakan. Waktu Allah berfirman, kita tahu ini Allah Bapa. Ya, kita tahu mana Anak. Apalagi waktu firman menjadi manusia, jelas wujudnya ada kan? Yesus. Kita juga tahu ada Roh Kudus. Kita bisa membedakan ketiganya, tapi ketiganya tidak bisa dipisahkan. Kenapa ini saya ulang beberapa kali? Karena ini sangat penting. Ini adalah inti dari pengajaran Tritunggal itu sendiri. Ya. Mereka memiliki kasnya masing-masing. Tetapi ketiganya juga tidak dapat terpisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi inilah Tritunggal. Jadi kita mulai dari kesimpulan. Ini kesimpulan. Sekali lagi, Tritunggal yang esa, bukan tiga Allah. Ya. Inilah kesimpulan tentang Tritunggal. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tiba pada rumusan Tritunggal ini? Nah, ini yang perlu kita bicarakan pagi ini. Dari mana kita bisa memperoleh pengetahuan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Tritunggal? Itu dari mana? Pertama-tama dari teks Alkitab. Nah, inilah yang akan kita bahas pagi ini. Yang kedua dari pengakuan-pengakuan bapak-bapak gereja di abad-abad pertama, abad kedua, bahkan abad ketiga.
3 abad setelah Yesus. Nanti minggu depan kita akan bahas itu. Biasanya mereka kalau melakukan ritual rohani, mereka melibatkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kenapa kita perlu mempelajari pengakuan Bapak Gereja di abad pertama, 2, dan 3? Karena mereka lah yang paling dekat dengan zaman Yesus. Betul? Mereka yang paling dekat dengan zaman Yesus. Lalu nanti terakhir di kongres orang Kristen, kongres oikumene terbesar pertama di dunia tahun 325 di Nisea. Nah, disitulah dirumuskan doktrin Tritunggal ini. Bukan diciptakan ya, dirumuskan. Karena di luar sana ada orang bilang Yesus itu diangkat jadi Tuhan. Nanti di Konsili Nisea diangkat jadi Tuhan. Ya, nah ini mereka gagal paham, ya, salah paham, pahamnya juga salah. Udah pahamnya salah, salah paham. Itu double salah. Ya. Nah, yang pertama pagi ini kita mau melihat bagaimana kita bisa tiba pada rumusan yang bernama Tritunggal. Karena Alkitab, ya, Alkitab memaparkan kepada kita tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Itu sebabnya saya katakan kepada kita beberapa waktu lalu, kita dapat mengenal Allah melalui apa yang dinyatakan Allah kepada kita, dan apa yang dinyatakan Allah kepada kita dapat kita baca di dalam Alkitab. Banyak orang di luar sana ngarang-ngarang tentang Allah, nggak jelas dari mana sumbernya. Sekali lagi saya ulang kalimat intinya. Kita bisa mengenal Allah melalui apa yang Allah nyatakan tentang dirinya kepada kita di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, tentang segala sesuatu tentang Allah, kita hanya bisa mengenal Allah sebatas apa yang dinyatakan Allah di dalam Alkitab. Di luar itu kita sulit atau bahkan tidak bisa mengenal Allah. Itu sebabnya saya katakan tidak semua tentang Allah kita tahu. Enggak semua. Kita hanya tahu tentang Allah sebanyak yang Allah nyatakan kepada kita di dalam Alkitab. Makanya orang kadang jadi keblinger. Contoh, banyak pengkhotbah yang menjelaskan tentang sorga. Dari mana dia dapat informasi tentang sorga? Karena dia sudah naik dan turun dari sorga berulang kali. Lalu di Alkitab itu gak dijelaskan. Tapi dia hanya berdasarkan bahwa saya sudah naik sorga, turun sekali seminggu katanya Bapak. Sangat privilege, sangat khusus. Mereka menjelaskan tentang neraka. Lalu kita katakan, dari mana pengetahuan tentang neraka itu? Kita bukan menolak, tapi kita perlu tahu kan. Katanya dia sudah pernah ke neraka. Ujungnya neraka begitu panas, saudara. Tapi ini yang diminati jemaat hari ini loh. Kalau ada pendeta katakan saya kesian, kemarin malam saya dibawa Tuhan ke surga, semua diem, nunggu. Kita hanya dapat mengenal Allah dan segala sesuatu yang terhubung dengan Allah sebanyak yang Allah nyatakan di dalam Alkitab. Pengalaman-pengalaman manusia itu bisa saja ada,
Tapi itu berguna hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk diterapkan kepada semua orang secara umum. Tidak bisa. Paham ya? Ini penting loh buat kita nih, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Jangan nanti saudara membaca, ada salah satu pendeta dari Korea, dia menulis tentang bagaimana surga. Saya pernah baca traktatnya. Konon katanya di surga itu ada kapling-kaplingan. Hati-hati saudara ya, kaplingan. Orang yang rajin berdoa, rajin memberi persembahan, rajin memberikan persepuluhan, rajin beribadah setiap minggu, katanya dia rumahnya bertingkat 2 di surga. Pagarnya bagus dari besi yang udah dilas. Loh, serius? Pasti Pak Abdul yang makasih. Lalu diterapkan, ada yang tingkat 2, luasnya seberapa. Itu saya baca saudara traktatnya. Ada pendeta dari Korea dan banyak pendeta yang mengikuti itu. Lalu saudara, ada katanya rumah di pinggir kota di surga itu dari bubuk. Itu siapa itu? Lalu dijelaskanlah siapa dia. Ya yang bertentangan dengan yang satu tadi itu. Ya yang malas ke gereja, kalau ngasih persembahan ogah-ogahan, malas ikut pelayanan. Katanya tetap sih masuk surga, cuman di pinggir kota, di border town. Ingat film Border Town zaman dulu ya, dari Meksiko kalau saya nggak salah, serial Border Town, TVRI. Dindingnya dari tepas, tahu tepas? Tepas itu bambu bagian dalam itu loh yang dianyamin. Dari mana dia tahu itu? Katanya dia udah pernah ke surga. Nggak ada di Alkitab itu kan? Nah, hati-hati. Tapi ingat, saya perlu ingatkan kita. Banyak orang percaya hari ini yang suka begitu-begitu. Suka dongeng sebelum tidur. Dongeng sebelum tidur. Suka begitu. Nah, sama dengan tentang Allah ini. Alkitab yang menerangkan. Nah, inilah yang kita bahas hari ini. Kenapa kita tiba pada kesimpulan bahwa Allah itu adalah Tritunggal Maha Kudus? Alkitab menyatakannya begitu. Nah, kita lihat ini satu-satu ya. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, ketiga pribadi tadi itu disebutkan. Ayatnya gak usah banyak-banyak. Misalnya tentang Bapa atau Allah. Ya, di dalam Keluaran 3 lah, ayat 7 sampai 8 yang singkat-singkat. Coba saudara baca. Keluaran 3 ayat 7 dan 8 dengan cepat. Ada yang mau baca itu? Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang-orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, di situ katanya Tuhan berfirman, aku. Ya kan? Ada kata aku. Aku itu siapa? Allah, betul. Allah. Nah, di dalam perjanjian lama, Allah itu semua orang Yahudi juga tahu. Allah selalu merujuk kepada yang kita sebut sekarang sebagai Bapa. Memang orang Yahudi tidak mengenal kata Bapa. Itu adalah bahasanya orang Kristen, bukan bahasanya orang Yahudi. Orang Yahudi mengenalnya dengan kata Allah sebenarnya. Nah, bagi kita Allah itu merujuk kepada Bapa. Aku, kata ganti orang pertama tunggal.
aku. Nah, berarti di Alkitab ya pribadi Allah Bapa itu ada. Kita lompat lagi, pribadi firman. Ya, misalnya Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Coba. Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Satu orang yang lain boleh? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, dikatakan kalau kamu mengasihi aku, siapa yang ngomong di sini? Yesus. Nanti di Ibrani 1 pun begitu tentang firman. Ya. Roh Kudus juga, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3, ketika murid-murid berkumpul di suatu tempat, maka turunlah Roh Kudus katanya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama-tama Alkitab mengakui adanya ketiga pribadi tadi. Alkitab mengakui adanya pribadi Allah Bapa. Alkitab mengakui adanya pribadi firman atau anak atau Yesus. Dan Alkitab mengakui adanya pribadi Roh Kudus. Jadi ketiganya ini diakui oleh Alkitab dengan cara apa? Dengan cara menampilkan mereka. Ya, dengan cara menampilkan mereka. Bapa itu ada, firman atau anak itu juga ada, Roh Kudus juga ada. Jadi Alkitab menyatakannya kepada kita. Di Alkitab kita ini kita menemukan Allah Bapa, kita menemukan firman atau Yesus, kita juga menemukan Roh Kudus. Kalau kita pisah-pisahkan tuh seakan-akan tiga kan? Allah Bapa, anak atau firman dan Roh Kudus. Tapi bukan itu tujuan yang kita capai di poin pertama ini. Tujuan yang mau kita capai di poin pertama ini bahwa Alkitab mengakui ketiga pribadi tersebut. Alkitab mengakui adanya ketiga pribadi tersebut. Itu tujuan yang mau kita capai dalam poin yang pertama tadi. Allah disebutkan oleh Alkitab di dalam tiga pribadi. Ya. Itu yang pertama. Ini penting sekali. Mungkin selama ini kita tahu tapi sepintas. Nah, ini kita perdalam pengetahuan kita. Alkitab mengakui adanya Allah yaitu Bapa. Alkitab juga mengakui firman yaitu anak. Alkitab juga mengakui Roh Kudus. Jadi ketiga pribadi dalam kealahan ini dicantumkan oleh Alkitab, diakui oleh Alkitab. Sampai di sini bisa dipahami ya. Seakan-akan terlihat ada tiga, seakan-akan. Tapi bukan itu tujuan yang mau kita capai di poin pertama ini. Di poin pertama ini tujuan yang mau kita capai adalah bahwa Alkitab mengakui adanya tiga pribadi ini. Itu dulu. Satu-satu. Alkitab mengakui adanya pribadi Allah Bapa. Alkitab mengakui adanya pribadi firman atau anak. Alkitab juga mengakui adanya pribadi Roh Kudus. Tiga pribadi itu diakui oleh Alkitab. Yang kedua kita lihat satu-satu ya. Yang kedua, ketiga pribadi tersebut yang tadi Bapa, Putra atau Firman dan Roh Kudus disebutkan juga secara bersamaan oleh Alkitab. Ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Satu orang boleh membaca. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu mereka tadi kan disebutkan terpisah-pisah. Sekarang disebutkan secara bersamaan.
Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Satu orang yang lain boleh baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, di sini kita melihat 3 unsur pribadi tadi. Pertama, pada mulanya Allah menciptakan. Di dalam teks aslinya itu jelas Elohim. Ya, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan. Nah, Allah yang pertama ini merujuk kepada Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu dikatakan dan Roh Allah. Di dalam teks aslinya juga dipakai kata Elohim. Verua Elohim merahefet. Jadi Roh Allah melayang-layang. Ya, melayang-layang. Ada Ruah Elohim, Roh Allah. Lalu di ayat 3, berfirmanlah Allah. Sama, dipakai juga Elohim. Ya. Veyomer Elohim. Yehior, Veyehior. Berfirmanlah Allah. Nah, firman Allah. Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, ketiga pribadi ini disebutkan di dalam satu frame. Ya, bahasa anak gaul sekarang kan? Satu frame. Satu bingkai. Yang kedua mungkin bisa kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19, ketika Yesus mengutus para murid untuk memberitakan Injil. Seorang bisa bacakan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya. Dan Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Disebutkan Bapa, disebutkan Anak, disebutkan Roh Kudus. Jadi Alkitab mengakui ketiga pribadi tersebut, bahkan menyebutkannya di dalam satu frame. Inilah Tritunggal. Ingat, walaupun dikatakan di sana dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu tidak berarti bahwa kita menyembah 3 Allah. Kenapa begitu? Di dalam bahasa Yunani, kata nama yang ada di sana kan baptislah mereka dalam nama kan. Kata nama di sana itu bentuknya tunggal. Ya. Eis to onoma itu dalam bahasa Yunani, tunggal dia. Karena bahasa Yunani itu kata benda itu selalu ditentukan oleh jumlahnya atau statusnya. Misalnya kalau tunggal, ya onoma. Kalau saya tidak salah, kalau jamak itu onomati. Tapi dipakai di sana kata onoma. Harusnya kalau Bapa adalah pribadi yang Allah pertama, Yesus Allah kedua atau Firman, Roh Kudus Allah ketiga, harusnya di dalam nama. Harus 2 kali kan namanya kan? Di dalam nama-nama, tetapi tidak. Namanya cuma tunggal, di dalam nama. Memang di dalam bahasa Indonesia itu tidak kelihatan. Karena orang Indonesia beda dengan orang Yunani dalam penggunaan bahasa. Orang Indonesia di dalam nama cukup, di dalam nama kita semua misalnya. Kalau di sana tidak. Kata benda harus disesuaikan dengan jumlah benda yang mengikutinya lagi. Kalau bendanya 3, maka di dalam nama-nama. Kalau bendanya 1, di dalam nama.
Dan ini dipakai di dalam nama eistoonoma, tunggal, tetapi pribadinya disebut 3 kan? Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini menandakan bahwa Alkitab atau Yesus sendiri menyebut 3 pribadi ini sebagai sebuah kesatuan. Sampai di sini paham ya? Ya. Jadi ketiga pribadi tersebut disebutkan secara bersamaan. Pembahasan berikutnya yang tidak kalah penting adalah tentang Trinitarian. Ketiga pribadi tersebut oleh Alkitab ditunjukkan sebagai ilahi adanya. Bapa adalah pribadi yang ilahi, Firman atau Anak adalah pribadi yang ilahi, Roh Kudus adalah pribadi yang ilahi. Ketiganya ilahi. Pada waktu itu, kalau Allah tidak ada perdebatan pada masa itu. Orang Yahudi menganggap Allah itu adalah memang Allah, tidak dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu Anak dan Roh Kudus. Makanya nanti di konsili pertama di Nisea yang dibahas itu lebih banyak tentang Yesus. Nanti di konsili berikutnya 381 di Konstantinopel dibahas juga tentang Roh Kudus. Karena yang dipersoalkan waktu itu adalah Yesus dan Roh Kudus. Ya. Jadi Bapa oleh Alkitab itu ditunjukkan sebagai pribadi yang ilahi. Berikutnya Firman atau Anak itu juga adalah pribadi yang ilahi. Coba Yohanes 1 ayat 1. Ya, seorang boleh baca. Mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Iya. Pada mulanya adalah Firman. Ya, en-arche en-hologos. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. En-hologos prostonteon. Dan Firman itu adalah Allah. Ya. Kai theos en-hologos. Firman itu adalah Allah. Orang saksi Yehova di dalam New World Translation, Alkitabnya mereka, itu Alkitab saksi Yehova beda dengan kita ya. Banyak yang diubah sama mereka. Mereka menerjemahkannya begini. Pada mulanya adalah Firman. Saya lupa bagian kedua, tapi bagian ketiga yang paling penting. Dan Firman itu adalah suatu Allah. Jadi ada suatu Allah. Itu beda ya. Kalau kita tidak, Firman itu adalah Allah. Jadi di sini dikatakan keberadaan Firman itu sudah bersama-sama dengan Allah dari kekal. Ya. Firman itu sudah bersama-sama dengan Allah dari kekal. Jadi Firman itu atau Anak itu bukan diciptakan. Saksi Yehova bilang Firman itu diciptakan oleh Allah. Ini logikanya tidak masuk. Nah, saya tanya kita, kalau kita ikut logikanya saksi Yehova misalnya, Firman itu diciptakan. Pertanyaannya begini, Allah menciptakan dengan apa? Di Alkitab Allah dicatat menciptakan dengan apa? Firman. Kan setiap kali Allah menciptakan, berfirmanlah Allah, betul. Jadi Allah menciptakan dengan Firman.
Saksi Yehova bilang firman itu diciptakan oleh Allah. Pertanyaannya, firman yang diciptakan oleh Allah ini diciptakan oleh firman yang mana lagi? Karena semua diciptakan oleh firman. Jadi tidak masuk akal kan? Sudah menangkap kan? Allah menciptakan dengan firman. Jadilah bumi, jadilah air, jadilah burung-burung di udara. Semua diciptakan dengan firman. Saksi Yehova bilang firman ini diciptakan Allah. Jadi pernah ada waktu di mana Allah ada tanpa firman-Nya. Lalu bagaimana dia menciptakan kalau firman-Nya nggak ada? Sementara Allah menciptakan dengan firman. Kayaknya pusing saya Pak. Habis ini makan. Ada orang bilang, gak usah rumit-rumit lah Pak, penting kita percaya Yesus. Itu hari Jumat yang lalu saya bilang sama Oma sama Ibu, itu orang saleh yang malas berpikir. Kenapa banyak orang Kristen mudah disesatkan? Hatinya saleh, ininya kosong. Serius, kosong. Hatinya saleh aja. Tapi ininya kosong, gampang disesati. Ya. Saya ulang ya, kalau kita mau mengikuti logikanya Saksi Yehova. Saksi Yehova bilang firman itu diciptakan. Sementara Alkitab bilang Allah menciptakan dengan firman. Kalau firman itu diciptakan oleh Allah, berarti ada waktu di mana Allah ada tanpa firman. Lalu bagaimana Allah menciptakan firman ini? Dengan firman mana lagi Allah menciptakan firman ini? Karena segala sesuatu diciptakan melalui firman. Iya kan? Berarti kalau segala sesuatu diciptakan melalui firman, Allah dengan firman itu sama kekalnya. Makanya teks Yohanes 1 tadi benar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saksi Yehova bilang firman itu adalah suatu Allah. Salah itu. Di dalam New World Translation mereka, Alkitab mereka yang baru. Saksi Yehova tuh Alkitabnya beda loh ya. Jadi jangan main asal-asal terima aja Saksi Yehova. Oh, yang penting kita harus jadi orang Kristen yang baik hati. Jadi kalau ada Saksi Yehova datang, silakan Pak minum. Kalau ada Saksi Yehova datang, ya biasanya mereka membawa apa? Majalah, sedakwah, ya kan? Lalu ada bukunya namanya Watchtower, menara pengawal. Alkitab mereka juga beda. Jangan main terima aja judulnya Alkitab. Oh sama Alkitab, beda isinya. Hati-hati disesatkan. Ya, itu dia. Jadi saudara, firman itu adalah ilahi. Coba satu lagi ayatnya, Wahyu pasal 1 ayat 8. Satu orang boleh baca. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Iya. Aku adalah Alfa dan Omega. Alfa itu dalam abjad Yunani itu huruf pertama, Omega huruf terakhir, dan ini sebuah kiasan. Bukan berarti Yesus di situ dikatakan huruf pertama dan terakhir, bukan. Yesus sedang menyatakan keberadaannya dalam kekekalan. Aku ada di dalam kekal dan akan tetap kekal. Itu maksudnya Alfa dan Omega. Lalu ditambah keterangan yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Ini sama dengan doanya orang Yahudi yang judulnya Adon Olam. Adon itu Tuhan atau Tuhan.
olam itu kekal selama-lamanya. Orang Yahudi itu punya doa, salah satu doanya, ada banyak doa orang Yahudi. Mereka biasa menaikkan doa ini di waktu-waktu tertentu, namanya Adon Olam. Salah satu kutipan di dalam doa itu adalah tentang firman itu begini, tentang Allah itu dikatakan begini, ya, Fehu haya, Fehu hove, Fehu yihye, betifar. Artinya yang sudah ada, yang sedang ada, yang akan terus ada di dalam kemuliaan. Itu doa Yahudi yang dikutip oleh Yohanes waktu dia menuliskan kitab Wahyu ini, menggambarkan Yesus. Yesus itu sudah ada, sedang ada, dan akan terus ada di dalam kemuliaan kekekalannya, betifara, di dalam kemuliaan. Ya, itu dinyanyikan tuh asing. Memang ada lagunya, nanti coba searching di YouTube, Adon Olam, ada lagunya. Adon Olam, enak lagunya. Fehu haya, Fehu wo, Fehu yiye. Enak lagunya. Yang sudah ada, yang sedang ada, yang terus akan ada di dalam kemuliaan kekekalannya. Gitu. Jadi Yesus itu ilahi. Kalau Yesus ilahi, Bapa ilahi, ada berapa yang ilahi? Tetap satu. Nggak boleh kan? Allah kita satu. Tetap satu. Berarti di dalam yang satu ini ada 3 pribadi. Mengerti ya? Roh Kudus juga ilahi. Yohanes 15:26 tadi kita sudah baca. Dia ilahi juga. Kalau Bapa ilahi, Yesus ilahi, Roh Kudus ilahi, ada berapa yang ilahi? 1. Tapi di dalam yang satu ini ada Bapa, ada Putra atau Firman atau Yesus, ada Roh Kudus. Oh, rumit Pak doktrin Kristen ini. Memang orang Kristen itu rumit karena semua harus dipahami. Kalau Anda tidak mau rumit, Anda tidak cerdas. Saya mau tanya, siapa yang terlihat cerdas di antara saudara kalau saya tanya 2 tambah 2 berapa? Duh, jawab aja. 4. Hebat dong. Ya kan? Ya kan? X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali 3X sama dengan 0. Berapakah X dan Y? Ada yang bisa jawab? Rumit. Memang kalau mau cerdas harus rumit. Betul, itu tuh fakta. Nggak bisa kita bilang, oh iman kita tuh yang mudah-mudah aja ya Pak. Udah kita pusing mikirin kerjaan, disuruh lagi mikirin Fehu haya, Fehu ofe, Fehu yiye, betifara. Opo itu? Deso Pak. Tukul arwana kan begitu, deso. Iya kan? Saudara perhatikan bahwa kalau iman saudara mau kuat, saudara harus rela rumit-rumitan belajar Alkitab. Harus rela, memang gak ada jalan lain. Kalau gak mau rumit ya didoktrinasi aja. Allah kita Esa Tritunggal. Kenapa Tritunggal? Pokoknya Tritunggal. Kalau sudah pokoknya, agama mana
pasti fanatik. Habis itu anarkis, pasti itu. Karena tidak didasari oleh pengertian yang benar, betul? Nggak bisa. Jadi ketiga pribadi ini ilahi mereka. Ada 3 yang ilahi. Ada 3 yang ilahi. Berarti berapa Allah ini? Ya 1. Berarti kalau ada 3 yang ilahi tapi 1 Allah, berarti di dalam Allah yang 1 substansi ini ada 3 pribadi. Itulah Tritunggal. Itulah Tritunggal. Dalam bahasa yang sulit disebut una substantia tres personae, bahasa Latin. Ya. Seperti itu. Homoousios, keberadaannya satu mereka. Kekal sama kekal akan menjadi kekal, sama akan menjadi kekal. Ya. Seperti itu, Saudara. Sampai di sini bisa paham? Udah mau muntah aja? Aduh, udah mau muntah saya, Pak. Apa ini? Pelajaran apa ini? Saudara kan udah tamat kalau soal berkat kan? Udah kan? Nggak usah dipusingin lagi, kalau berkat tuh datang dari Tuhan sudah, udah tamat sudah ya. Lalu saudara-saudara, berikutnya kita lihat, seperti tadi kita katakan, kita tidak menyembah 3 Allah. Kita menyembah 1 Allah, bukan 3 Allah. Tadi saya bilang iman kita sebagiannya adalah warisan dari Yahudi. Makanya kita pakai kitab Perjanjian Lama. Sekarang buka tuh Ulangan 6 ayat 4 yang sudah pernah kita bahas dulu. Ulangan 6 ayat 4. Satu orang bisa baca dengan cepat. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan itu Esa. Shema Israel, ya. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Di dalam beberapa terjemahan, kata Echad ini tidak sekedar diterjemahkan Esa, tapi satu-satunya. Kata Echad, kalau LAI kan menerjemahkannya dengan kata Esa, tapi di dalam beberapa terjemahan pakar-pakar Yahudi, mereka menerjemahkannya sebagai satu-satunya. Jadi the only one, tidak ada Allah yang lain. Satu-satunya Allah yaitu Tuhan kita itu. Makanya nanti pemikiran ini dikutip oleh Paulus ketika Paulus menulis surat di Korintus, 1 Korintus pasal 8 ayat 4, waktu dia membahas tentang makanan persembahan berhala, dia bilang sebenarnya nggak ada Allah lain di dunia ini, di alam semesta nggak ada. Nah itu adalah pemikiran Yudaisme tentang Ulangan 6 ayat 4 tadi, yaitu Echad tadi itu. Echad tidak sekedar menunjuk satu, tidak, tapi Echad yang menunjuk dia satu-satunya. He is alone, satu-satunya. Dia sendiri. Allah itu ya cuma dia sendiri. Tapi orang Het punya Allah. Ya mereka bilang itu Allah, sebenarnya itu bukan Allah. Kira-kira begitu pemikirannya. Nanti pemikiran ini dikutip Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah waktu Yesus juga ditanya, apa hukum yang paling utama? Di dalam Markus pasal 12 ayat 29 waktu Yesus ditanya, Guru, Rabi, apa hukum yang paling utama? Yesus menjawab apa? Shema Israel dulu. Coba itu pasti itu dulu dikutip betul. Coba buka Markus 12 ayat 29. Itu dulu yang dikutip.
Coba dibaca Markus 12:9. Ada yang mau baca? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Betul? Jawab Yesus, hukum yang paling utama. Nah, jadi hukum yang paling utama itu adalah pengakuan bahwa Allah itu Esa. Sama. Dengarlah, itu kutipan langsung terhadap Ulangan pasal 6 tadi, betul nggak? Kata-katanya persis sama. Dengarlah hai Israel. Di dalam terjemahan paling baru begini, Tuhan adalah Allah kita, atau Tuhanlah Allah kita. Di situ kurang lah ya. Terjemahan baru tahun 71-72 itu. Terjemahan baru yang kedua tahun 2023 dikatakan Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Di dalam teks Ibrani-nya sama. Adonai Echad. Sama. Jadi kita tidak sedang menyembah tiga Allah ya. So, ayat terakhir 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Coba buka. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Ya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. ketiganya adalah Satu. satu. Aman? Aman. Oke. Terakhir, ketiganya memiliki kuasa dan kehendak yang sama. Nggak usah kita buka ayatnya. Kesimpulannya saudara-saudara, dari Alkitab, ingat ya, dari Alkitab kita mengenal Allah Tritunggal. Dari Alkitab pertama-tama. Kenapa kita simpulkan Allah kita Tritunggal Maha Kudus? Alkitab mengatakan begitu. Alkitab mewahyukan begitu. Ini penting sekali. Allah adalah Tritunggal, kita dapat saksikan melalui pewahyuannya kepada manusia yang termaktub di dalam teks-teks Alkitab. Teks Alkitab dengan jelas mengatakan Allah itu Esa dalam 3 pribadi. Esa dan 3 pribadi. Itu kesimpulannya. Tritunggal Maha Kudus adalah kita percaya Allah kita satu, Esa, dengan 3 pribadi. Kenapa kita sampai kepada kesimpulan itu? Alkitab mengatakan seperti itu. Kalau ada orang bilang Allah di kitab saya begini-begini, ya kan? Lah itu kan kitabmu. Saya kan nggak beriman sama kitabmu. Saya kan beriman sama kitab saya. Kita tidak boleh menilai ajaran agama orang lain menurut kitab kita, nggak bisa. Makanya sama juga kita. Jangan mengkritik kitab orang lain berdasarkan Alkitab, nggak boleh itu nggak adil itu. Sepakat ya? Kenapa orang merasa hebat lalu terjadi pertengkaran dalam agama-agama? Karena orang sibuk menilai agama orang lain, menilai kitab orang lain berdasarkan kitabnya. Ya jelas beda. Kalau sama ya kita nggak perlu ada beda agama, betul nggak? Paham? Ya. Yang suka ngeritik agama orang lain atau kitab orang lain berdasarkan Alkitab, jangan lagi ya. Jangan lagi. Itu nggak fair. Sama. Ketika agama lain mengkritik kita, Alkitab kita dengan berdasarkan kitab mereka, itu juga kebodohan namanya. Sama. Kita mengkritik aturan rumah tangganya orang lain berdasarkan aturan rumah tangganya kita. Kebodohan kan? Tuhan